Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, ingat selalu jaga protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 1 Selamatkan makhluk hidup, sub tema 2 Hewan sahabatku. Pembelajaran 1. Nah, anak-anak, kita sudah mempelajari subtema 1. Hari ini kita akan memulai mempelajari di subtema 2. Simak videonya ya anak-anak. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita simak video pembelajaran subtema 2 Hewan sahabatku. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut ya. Kita lihat gambar berikut. Ada beberapa orang sedang memberi makan hewan-hewan. Nah, Ibu mau tanya, apakah kamu punya hewan kesayangan di rumah? Ya, pasti ada ya. Pasti ada yang memiliki binatang-binatang kesayangan di rumah atau hewan-hewan peliharaan. Lalu, apa saja sih manfaat hewan bagi manusia? Banyak sekali manfaat hewan bagi manusia. Salah satunya seperti ayam yang dimanfaatkan untuk dagingnya untuk kita makan. Ya, telur, dagingnya bisa kita manfaatkan sebagai bahan makanan. Banyak sekali manfaat hewan. Lalu, kita akan membahas bagaimana cara berkembang biak hewan. Ya, pasti kamu juga sudah tahu karena kamu sering melihat di lingkungan kamu ada beberapa hewan. Contohnya tadi seperti ayam. Pasti kamu sudah tahu ayam itu berkembang biak dengan cara bertelur ya. Manfaat hewan, cara berkembang biaknya, mari kita pelajari lebih lanjut lagi. Nah, anak-anak, di negara Asia Tenggara juga ada beberapa hewan yang dijadikan sebagai simbol negara. Mari kita cari tahu hewan-hewan tersebut. Nah, mari kita baca ya. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Mari kita baca teks berikut. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal, karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Nah, ini adalah salah satu hewan yang dijadikan sebagai yang dianggap suci di beberapa negara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Lalu kita lihat selanjutnya ada negara Indonesia. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Nah, ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Lalu ada negara selanjutnya. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita, burung takur? Burung takur dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Nah, setiap negara memiliki perbedaan dan persamaan. Ya, karena kemarin kita sudah bahas letak geografisnya dan juga ada hewan-hewan yang dibanggakan oleh setiap negara-negara tersebut. Mari kita cari tahu bagaimana cara berkembang biak hewan-hewan tersebut. Nah, sebelum kita cari tahu hewan-hewan berkembang biak dengan cara apa saja, coba kita pelajari cara berkembang biak pada hewan. Masih ingat kan? Ini pelajaran ada di kelas 4 dan 5 juga. Ya, kita cari tahu perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama, ada opipar. Opipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Coba sebutkan hewan apa saja yang berkembang biak dengan cara bertelur.
Ya, ada ayam, burung, kura-kura, katak, ikan, dan lain-lain. Ya, banyak sekali yang kamu bisa lihat di lingkungan sekitar pun binatang yang berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua, ada pipipar. Pipipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Nah, hewan ini disebut juga hewan mamalia atau biasanya hewan yang menyusui. Hewan apa saja yang pernah kamu lihat bahwa hewan tersebut berkembang biak dengan cara melahirkan? Ya, ada sapi, kucing, kuda, kambing, domba, gajah, kuda laut, bukan kuda laut ya, kuda, lumba-lumba, dan lain-lain. Nah, ini adalah beberapa hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Yang ketiga, ada hewan yang berkembang biak dengan cara opopipipar. Opopipipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Nah ya, ini adalah hewan yang bisa beranak dan melahirkan. Contohnya, ada hewan ular, ikan hiu, kuda laut, dan platypus. Nah, ini adalah 3 cara berkembang biak pada hewan. Setiap hewan memiliki cara berkembang biak yang berbeda-beda. Kamu bisa mengamati di sekitar kamu cara berkembang biak hewan. Mari kita cari tahu selanjutnya. Nah, perhatikan. Di bawah sini ada beberapa hewan ya. Ada ikan, kura-kura, hiu, sapi, ayam, ular, kucing, buaya, dan burung. Coba kamu lihat. Kita isi diagram pen berikut. Hewan yang beranak, hewan apa saja? Sapi, kucing. Ya, ada sapi dan kucing. Lalu hewan yang bertelur, ada hewan apa saja? Ada ikan, ayam, burung, buaya, dan kura-kura. Lalu hewan yang beranak dan bertelur ada ular dan hiu. Nah, ini adalah contoh beberapa hewan yang berkembang biak dengan cara beranak, yaitu opipar, beranak adalah pipipar, bertelur adalah opipar, beranak dan bertelur adalah opopipipar. Hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Nah, hewan-hewan yang tadi kita sudah bahas juga sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Ya, mari kita lihat hewan-hewan yang ada di kawasan Asia Tenggara. Mari kita lihat kegiatan ekonomi yang ada di kawasan Asia Tenggara. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi dikonsumsi. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui cara berkembang biak pada hewan, mari kita cari tahu di negara Asia Tenggara banyak sekali hewan-hewan yang dimanfaatkan sebagai kegiatan ekonomi bagi setiap negaranya. Mari kita cari tahu negara-negara ASEAN dengan kegiatan ekonominya. Hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Nah, hewan ini bisa dimanfaatkan sebagai kegiatan ekonomi selain sebagai bahan makanan, ya. Mari kita cari tahu setiap negara-negara Asia Tenggara kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini.
ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Kita bahas negara yang pertama ya, kegiatan ekonomi apa saja yang ada di negara ini. Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei, negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Nah, kegiatan ekonomi di Brunei Darussalam yaitu sumber daya alamnya minyak bumi dan gas alam. Negara selanjutnya ada negara Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Nah, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar. Banyak sekali yang bisa dimanfaatkan sebagai kegiatan ekonominya. Ada salah satunya tadi minyak dan gas bumi, tekstil, produk-produk kayu, pertambangan, dan salah satunya adalah karena Indonesia memiliki keindahan alam dan bisa menjadi daya tarik negara-negara asing untuk datang berpariwisata. Nah, ini menjadi penghasil ekonomi di Indonesia. Nah, lalu ada negara Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Nah, kegiatan ekonomi yang didapat oleh negara Kamboja yaitu adalah karena penghasil padi dan karet terbesar yang bisa diekspor ke negara-negara lain, akhirnya bisa menghasilkan kegiatan ekonomi di negara tersebut. Lalu ada negara Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos ya. Nah, sama di Laos juga kegiatan ekonomi terbesarnya yaitu adalah di pertanian. Lalu ada Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Nah, ini juga sama di Filipina, perkembangan kegiatan ekonominya yang paling besar adalah di pertanian. Negara selanjutnya ada Myanmar. Mata pencarian Myanmar utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Sama juga ya di Myanmar juga hasil pertanian dan perkebunan. Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia, ya. Selanjutnya ada negara Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Nah, Malaysia juga mempunyai kegiatan ekonomi di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian.
Selanjutnya ada negara Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu ada perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri. Nah, di Thailand juga kegiatan ekonomi terbesarnya adalah di pertanian. Ada negara selanjutnya yaitu Vietnam. Setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini dimulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turis mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Berbeda dengan yang lain ya, negara ini berkembang di berbagai sektor perekonomiannya, yaitu salah satunya di pariwisata. Di 10 negara, ada beberapa negara yang hampir sama kegiatan perekonomiannya. Sebenarnya hampir semua negara memiliki pertanian dan perkebunan. Nah ya, hampir sama, dan juga ada pertambangan. Tetapi yang dijadikan utama di dalam ekonomi tersebut adalah yang menonjol di setiap negara masing-masing. Nah ya, kamu bisa menuliskan kegiatan-kegiatan ekonomi di setiap negara ASEAN, perkembangan kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Anak-anak, nanti ada soal ya, kamu kerjakan. Ini soalnya ya, tuliskan 3 jenis perkembangbiakan hewan. Tuliskan 3 jenis ya, apa saja. Lalu ada 2, jelaskan perkembangbiakan opipar dan contoh hewannya. Jelaskan perkembangbiakan pipipar dan contohnya. 4, jelaskan perkembangbiakan opopipipar dan contohnya. 5, pilihlah 2 negara ASEAN. Bandingkanlah negara-negara tersebut dari kehidupan ekonominya. Tulislah hasilnya dalam bentuk diagram pen di bawah ini. Ya, kamu kerjakan ya. Kamu boleh pilih 2 negara ASEAN, lalu kamu bandingkan kegiatan ekonominya apa saja di negara tersebut. Apakah ada yang sama? Lihat, perhatikan di dalam diagram pen ini ada yang garisnya menyambung. Berarti kalau garisnya menyambung, yang di tengah-tengah ini dia adalah kegiatannya sama. Misalnya negara tersebut, contohnya tadi ada negara yang memiliki pertanian yang terbesar juga, bisa ditulis di tengah-tengah ya. Nah, silakan mengerjakan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, dikirim di link yang sudah Ibu kirim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.